minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin, para santri santriwati yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan coba menjelaskan tentang keistimewaan dan kesempurnaan ciri-ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Syekh Abdul Aziz Ahmad Abdul Aziz, dalam bukunya Ra'aitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kisah min ru'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya di Quran aku telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa 100 kisah dari kisah mimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara nyata, ya. Beliau mengungkapkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempurnaan sifat-sifat fisik maupun akhlak Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah memberikan karakteristik spiritual yang paling lurus, ya, dan juga menganugerahkan, ya, ciri-ciri fisik yang paling indah dan tampan, paling sempurna, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah yang paling tampan di antara semua nabi, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketampanan dan kegantengan yang begitu besar kepada Nabi Yusuf alaihissalam, hingga setiap wanita yang melihatnya pasti terpesona dan tak mampu menahan diri. Ini seperti tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna qulna hasya lillah ma hadza basharun in hadza illa malakun karim. Yang artinya lebih kurang, maka tatkala wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf, ya, mereka kagum kepadanya, keelokannya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Quran surat Yusuf ayat 31. Akan tetapi Allah mengaruniakan ketampanan yang luar biasa dan kegantengan yang tiada tara kepada Rasulullah SAW, ketampanan yang mengalahkan semua nabi, bahkan seluruh umat manusia. Di samping itu dia juga menyimpan wibawa yang menyertai ketampanan tersebut. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, pada saat Fathu Makkah, pendudukan kota Makkah oleh Rasulullah dan para pengikutnya, ada seorang laki-laki menyapa Rasulullah SAW, tetapi tubuhnya bergetar. Lalu beliau bersabda, hawwin 'alaika fa innama ana ibnu imra'atin min Quraisy kanat ta'kulul qatid, yang artinya, tenanglah, sungguh aku adalah anak seorang perempuan Quraisy yang pernah makan daging dendeng, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani, ini dinilai sahih oleh Albani dalam Sahih Al-Jami', ya, dan juga ada di As-Sahihah. Kemudian para pemirsa yang berbahagia, Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, aku adalah orang yang paling malu terhadap Rasulullah SAW hingga tak pernah memandang beliau. Nah, ini sini hadis riwayat Ahmad dalam Musnadnya dan juga Al-Baihaqi, ya. Kemudian maka benarlah Hasan bin Sabit, penyair Rasulullah SAW, memuji beliau dengan mengatakan, yang lebih tampan darimu tak pernah mataku melihat yang lebih ganteng darimu, dan tak pernah dilahirkan oleh semua wanita. Engkau terlahir bersih tanpa cacat, seolah tercipta menurut kehendakmu. Di kalangan Bani Manaf setidaknya ada 5 orang laki-laki yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Bahkan tidak jarang orang-orang yang lemah penglihatannya tak bisa membedakan antara beliau dengan 5 orang tersebut. Mereka adalah yang satu, pertama Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, saudara sepupu Rasulullah SAW sekaligus saudara sesusuan. Kemudian yang kedua, Qatham bin Abbas bin Abdul Muttalib, juga saudara sepupu Rasulullah SAW. Yang ketiga, Sa'id bin Ubaid bin Abdul Zaid bin Hashim, kakek Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, saudara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kelima, Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kelima orang ini, Hasan bin Ali adalah yang paling mirip dengan beliau.
Sementara itu Mus'ab bin Umair, seorang duta pertama Islam, sangat mirip dengan Rasulullah saat mengenakan cadar. Karena itu ketika Mus'ab terbunuh dalam perang Uhud, tersiar desas-desus bahwa Nabi telah terbunuh. Hal ini disebabkan kemiripan yang begitu dekat antara keduanya. Berkaitan dengan ketampanan Rasulullah ini, telah banyak sahabat yang menggambarkannya seperti Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Ka'ab bin Malik, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Wa'il bin Hajar, Hanad bin Hala, Aisyah binti Abu Bakar, dan Ummu Ma'bad radhiyallahu anha. Selanjutnya, berikut ini ada beberapa kisah yang terungkap tentang ciri-ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah tentang ketampanan Rasulullah SAW. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, pada suatu kesempatan Abu Ubaidah bin Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Rabi' binti Mi'waz radhiyallahu anhu, coba gambarkan kepada kami tentang ciri-ciri Rasulullah SAW. Rabi' menjawab, wahai anakku, seandainya engkau melihat beliau, maka engkau laksana melihat matahari terbit. Hadis riwayat Darimi dan Tabrani di dalam Al-Awsat ya. Dalam riwayat lain yang bersumber dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW pada malam bulan purnama dengan mengenakan hiasan merah. Aku pun memandang beliau dan ke arah bulan secara bergantian. Jabir menambahkan, sungguh dalam pandangan mataku Rasulullah SAW lebih tampan daripada bulan purnama itu. Hadis riwayat Tirmizi dan dikatakan sebagai hadis hasan juga Darimi dan juga Hakim ya. Kemudian pada suatu ketika Barra radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang? Dia menjawab, tidak, tapi wajah beliau laksana bulan purnama. Hadis riwayat Bukhari. Dalam salah satu riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tak pernah melihat sesuatu pun yang lebih indah dibanding wajah Rasulullah SAW, dan matahari seakan berjalan di atas wajah beliau. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan sanad riwayat ini adalah hasan. Demikian pula Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW itu putih kemerah-merahan, keringat pada wajah beliau laksana mutiara yang tak pernah kulihat sebelum maupun sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, kemudian ada Abu Ya'la, dan dinyatakan sahih oleh Albani dalam Sahih Jami'. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana perawakan Rasulullah SAW? Mengenai perawakan beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, perawakan Nabi SAW itu tidak tinggi dan tidak pula pendek. Aku tak pernah melihat orang seperti beliau, baik sebelum maupun sesudah beliau. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan ini disahihkan oleh Albani. Kemudian bagaimana wajah Rasulullah SAW? Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, saat bergembira maka bersinarlah wajah Rasulullah SAW laksana sepenggal bulan purnama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Senada dengan ungkapan Ka'ab, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha mengatakan, wajah Rasulullah SAW itu bersinar, berkilau laksana kilau purnama. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Dalailun Nubuwah. Para pemirsa yang berbahagia, demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, pada wajah Rasulullah SAW terdapat bulatan. Hadis riwayat Tirmizi dalam Asy-Syama'il dan Ibnu Sa'd dalam At-Tabaqat ya. Kemudian Ummu Ma'bad radhiyallahu anha juga berkata, aku melihat seorang laki-laki yang berwajah bersih dan bersinar, tampan dan rupawan. Hadis riwayat Hakim, Tabrani, Ibnu Asim dalam Al-Ahad wal Mathani, kemudian ada juga Ibnu Sa'd dalam At-Tabaqat ya. Kemudian bagaimana ciri mata Rasulullah SAW? Adapun gambaran tentang keindahan mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua mata dengan bulu mata yang sangat hitam dan panjang. Hadis riwayat Tirmizi dalam Asy-Syama'il, juga Ibnu Sa'd dalam At-Tawaqat. Gambaran sejenis juga diriwayatkan dalam hadis yang bersumber dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu yang berkata, ketika memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka aku katakan kedua matanya bercelak, padahal beliau tidak bercelak. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana penglihatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berkenaan dengan penglihatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka akan merujuk pada sebuah riwayat
yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hal tarawna qiblati hauna wallahi ma yakhfa alayya khusyu'ukum wala ruku'ukum wala sujudukum inni arakum min wara'i dhahri. Apakah kalian melihat kiblatku di sini? Demi Allah, aku melihat kekhusukan rukuk dan sujud kalian. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian di belakang punggungku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di Rasulullah SAW bisa melihat depan dan melihat ke belakang ya, walaupun tidak menoleh, kira-kira begitu ya. Kemudian bagaimana pendengar Rasulullah SAW? Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW dan Bilal sedang berjalan di pemakaman Baqi' di Madinah ini, beliau bertanya, ya Bilal, hal tasma' ma asma'? Qala la wallahi ya Rasulullah ma asma'u. Qala ala tasma'u ahlal qubur yu'adzabun? Wahai Bilal, apakah kamu mendengar apa yang aku dengar? Bilal menjawab, tidak wahai Rasulullah, demi Allah saya tidak mendengarnya. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah engkau tidak mendengar para penghuni kubur sedang disiksa? Hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih ya. Kemudian bagaimana gigi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Gambaran tentang gigi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya sebagaimana terekam dalam riwayat Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki gigi yang renggang. Jika beliau berbicara maka tampak seperti cahaya keluar dari sela-sela giginya. Hadis riwayat Darimi, Tirmizi, dan hadis ini dikatakan sebagai hadis dhaif oleh Albani ya, dalam Dhaiful Jami, dalam Ad-Dhaifah. Kemudian Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW ketika tertawa hampir membuat dinding berkilau. Hadis riwayat Abdul Razak dalam Al-Musannaf ya. Terdapat mata rantai periwayat yang putus dalam hadis ini ya. Kemudian bagaimana ludah Rasulullah SAW? Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendatangi Rasulullah SAW membawa satu ember air, kemudian beliau minum lalu memuntahkannya ke dalam ember itu. Setelah itu air dalam ember itu beliau tumpahkan ke dalam sumur. Sungguh dari dalam sumur itu tercium aroma minyak misik ya, minyak kasturi ya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan juga Al-Arnaud menyatakan riwayat ini hasan ya. Kemudian bagaimana dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para pemirsa, para hadirin berbahagia, dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Hanad bin Abi Halah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dadanya rata dengan perut, juga memiliki dada yang bidang. Hadis riwayat Tabrani dan juga Tirmizi ya. Tabrani ini dalam Al-Kabir, kemudian Tirmizi dalam Asy-Syama'il ya. Kemudian bagaimana telapak tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berkaitan dengan telapak tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu siang yang sangat panas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju Bata. Orang-orang berduyun-duyun menyambut beliau seraya meraih kedua tangannya dan mengusapkan tangan beliau ke wajah mereka. Abu Juhaifah melanjutkan, aku pun meraih tangan beliau lalu kuletakkan di wajahku. Ternyata tangan Rasulullah SAW itu lebih dingin daripada salju dan lebih harum daripada minyak misik atau kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Begitu pula dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tak pernah menyentuh sutra yang lebih lembut dibandingkan telapak tangan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bagaimana cara jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gambaran tentang cara berjalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti diungkap Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tak pernah melihat seorang pun yang lebih cepat jalannya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bumi seakan dilipat untuk beliau. Kami benar-benar kepayahan, sedangkan beliau sama sekali tidak merasakan lelah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Sa'id dalam At-Tabaqat. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.